Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa Aris dari kelas Ilmu Politik D angkatan 2022 dari Prodi Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dari materi yang sudah Bapak berikan selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Politik Islam. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan konsep pemikiran politik Islam. Dengan memahami makna umum dari politik dan Islam, dapat dipahami bahwa untuk berbicara tentang politik Islam, semestinya merujuk pada suatu partikularistik kajian politik dalam kerangka nilai-nilai Islam normatif. Politik dalam konteks ideal adalah upaya mewujudkan karakter moral tertinggi dalam bernegara, yaitu kebijakan umum untuk kebijakan bersama. Nah, kebijakan umum dengan keharusan moral dibebankan kepada negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, membuka kesempatan bagi negara untuk merumuskan dan atas inisiatif sendiri, memaksa perubahan besar pada masyarakat yang sudah mapan agar dapat diciptakan sebuah masyarakat yang lebih baik lagi. Nah, pemikiran politik adalah gagasan-gagasan politik seseorang yang di dalamnya mengandung nilai-nilai dan norma. Dalam pemikiran politik, terdapat gagasan-gagasan politik yang hendak diwujudkan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pemikiran politik seseorang, diantaranya lingkungan sosial, latar belakang pendidikan, serta latar belakang keturunan dan atau keluarga. Politik Islam disebut juga Syiah atau dalam fikih Islam Sunni siyasa. Terdapat pada kata siyasa syariah yang berarti pemerintahan berlandaskan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, berdasarkan pengertian yang sudah saya sampaikan tadi, dapat dipahami bahwa sumber dari pemikiran politik Islam ada 4, yaitu pertama wahyu atau naql, atau merupakan sumber utama dalam pemikiran politik Islam karena wahyu bersumber dari Tuhan berupa Al-Quran. Selain itu, menurut Al-Ghariza, sunnah juga merupakan bagian dari wahyu karena Nabi Muhammad SAW tidak mengucapkan menurut keinginannya melainkan berdasarkan wahyu. Meskipun masih terjadi perdebatan tentang dominasi wahyu dan akal, tapi dapat berdasarkan fakta yang telah dipaparkan bahwa Al-Maududi termasuk ke dalam golongan yang mengutamakan wahyu daripada akal. Nah, yang kedua adalah sirah, bisa dimaknai sebagai kias dan ijma atau ijtihad para ulama. Sumber ini menyebabkan munculnya aliran baru dalam pemikiran politik Islam agar lebih baik lagi. Mazhab fikih atau mazhab kalam yang mempunyai perbedaan tentang politik Islam dan dominasi wahyu dan akal. Permasalahan pertama yang muncul setelah Rasulullah SAW wafat adalah permasalahan politik yang ditandai dengan perdebatan siapa yang pantas menggantikan kepemimpinan umat Islam. Nah, ketiga adalah akal atau nakli atau bersumber dari wahyu. Dalam politik Islam juga menggunakan akal sebagai dasar pengambilannya. Nah, akal telah terbukti dapat memecahkan berbagai masalah, berbagai persoalan kehidupan, seperti dapat menjelaskan gejala-gejala sehingga menjadi sebuah disiplin ilmu pengetahuan lebih jauh lagi. Ada golongan yang mengutamakan akal, yaitu Mu'tazilah, yang menganggap bahwa tidak adanya wahyu pun akal sudah cukup sebagai petunjuk dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat adalah fiqh ikhtilaf. Dalam politik Islam tentu banyak pandangan yang berbeda, dan ikhtilaf merupakan jembatan dari berbagai sumber yang telah disebutkan, dan perbedaan dalam sebuah pemikiran adalah sebuah keniscayaan karena setiap orang dalam berpikir dipengaruhi oleh berbagai hal baik dari dalam dirinya maupun dari luar. Pemikiran politik Islam mencakup serangkaian ide dan konsep yang berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam struktur politik. Ini melibatkan pertimbangan tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam pembentukan kebijakan dan tatanan sosial. Pemikiran politik Islam juga sering
juga sering membahas konsep negara berdasarkan hukum Islam atau syariah, serta peran agama dalam pengambilan keputusan politik. Pendekatan dan pandangan dalam pemikiran politik Islam dapat bervariasi di antara pemikir dan kelompok yang berbeda. Nah, pemikiran itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perilaku. Ini ada pada diri semua orang tanpa kecuali dan manusia berbuat untuk memenuhi dua kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani dan yang kedua adalah kebutuhan naluri atau kebutuhan nafsu. Nah, kebutuhan jasmani contohnya itu makan, minum, buang air dan tidur. Sifatnya ini mutlak. Nah, yang kedua adalah kebutuhan naluri atau nafsu, contohnya itu nikah, pacar, berzina, ingin kaya dan lain-lain. Sifatnya tidak mutlak, selalu gelisah. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.